Satu hal ku tahu, Kau telah lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku. Umat Tuhan yang keras. Tunduk dalam anugerah-Mu, ku percaya kuasa-Mu, jadikan segalanya baru. Mari tinggalkan semua, ku kan kehidupan, ku percaya yang memulihkan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Masih umat Tuhan katakan lebih dari yang ku hadap. Satu hal ku tahu, janji-Mu teruji, pulihkan hancurnya, pulihkan hancurnya hatiku. Oh, dan membawa hidup dalam anugerah-Mu, ku percaya kuasa-Mu, jadikan segalanya. Amin. Ku tinggalkan semua kehidupan yang hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan Mari angkat suaramu, angkat kedua tangan kita, bersama-sama katakan ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu, jadikan segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memulihkan hatiku, menjadikanku menjadikanku
menjadikanku baru sesuai dengan kehendakmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sebab dialah Allah yang menjadikan segalanya baru. Dia yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Seberapa kami yang hadir, kami bersyukur. Kami mengambil waktu ini untuk kami mau memuji dan menyembah dan berdiri bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi keluarga-keluarga di sekitar Janti, bagi semua anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menetapkan setiap kami untuk datang berdoa. Dan kami tahu apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Sebab firman-Mu berkata bahwa persekutuan-Mu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Oh haleluya, kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan ini akan berdampak bagi semua orang yang ada di kota Malang ini. Bahkan bagi kerajaan Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami tolak segala kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri firman-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Buka 1 Korintus 15 ayat 58 Bapak Ibu Saudara. Ini tadi yang saya waktu doa. Ayat 57 dulu. 1 Korintus 15 ayat 57 firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, apa saudara? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya bahwa saudara sudah memperoleh kemenangan karena Yesus, angkat tangan saudara. Amin. Kita semua sudah dapat kemenangan. Saudara, kalau kita lihat orang-orang saudara-saudara kita ya, yang merayakan kemenangan tiap tahun saudara. Saudara tahu bagaimana mereka merayakan kemenangan? Ya, mereka punya hari raya. Ya, mereka punya kemenangan saudara. Nah kita semua oleh Yesus Kristus kita punya kemenangan. Nah kemenangan bagi anak Tuhan berbeda saudara dengan orang-orang di luar sana. Euforianya beda. Makanya kenapa kita tiap tahun kita tidak seperti mereka keliling kota ini ya saudara. Kalau bahasa mereka, wah mereka menyebut Allah mereka. Mereka mau tunjukkan euforia mereka. Tapi sesungguhnya kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap anak Tuhan adalah satu peran, satu tugas bagi dunia ini. Tugas dari kerajaan Allah yang saudara mendapat kemenangan dari maut, yang dimana saudara ditarik untuk keluar dari rencana Allah. Dan rencana Allah itu saudara semua tahu bahwa Tuhan mau semua orang diselamatkan. Katakan amin. Tuhan mau bahwa semua orang kembali ke fitrahnya. Kembali kepada panggilannya. Kembali kepada rancangan Allah semula ketika Adam dan Hawa diciptakan. Dan itu membutuhkan orang-orang pemenang. Hanya orang pemenang yang bisa membawa orang lain kembali kepada rencana semula Allah. Ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan satu kebenaran yang bagus bahwa keselamatan yang diperoleh oleh umat Tuhan bukan sekedar masuk surga saudara. Tapi keselamatan itu artinya adalah membawa kembali kita masuk kepada rencana mula-mula Allah. Karena waktu pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dosa masuk dan setelah itu rancangan Allah atas manusia, apa tugas manusia itu keluar dari rancangan Allah saudara. Maka Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Sehingga ayat ini sangat luar biasa. Rasa syukur kita. Saudara, saya mau katakan,
Tuhan segera datang. Surat Wahyu berkata, aku segera datang. Dan setiap umat Tuhan di surat Wahyu, Yohanes yang menulis di Pulau Patmos, dia katakan, ya Tuhan, datanglah segera. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kira-kira 3 tahun yang lalu, 3 sampai 4 tahun yang lalu, saya selalu tulis waktu itu zamannya BlackBerry. Saya tulis status saya. Karena waktu itu saya punya semua banyak para pendeta-pendeta. Itu saya tulis status saya, sambutlah Tuhan segera datang. Ya. Tuhan akan datang. Terus saya bilang itu. Itu yang respon saudara. Banyak. Pak terima kasih ya. Ketika saya berhenti, saya nggak pernah kontak, nggak pernah tulis, mereka tanya, Bapak kok nggak tulis lagi? Saudara, Tuhan Yesus, kita menyambut Tuhan akan datang. Dia sedang datang. Nah saya mau katakan saudara, semakin dekatnya Tuhan datang, saudara, ibadah Tuhan, ibadah di setiap gereja, itu masuk kepada kesempurnaannya, yaitu ibadah yang penuh urapan Tuhan. Itu akan mendekati saudara. Nah gereja harus semakin peka. Saya merasakan saudara, saya merasakan bahwa gereja-gereja akan dibawa oleh Tuhan. Itu seperti gereja mula-mula. Ngalami urapan Tuhan. Saya rindu gereja di tempat ini. Tidak sekedar mengadakan ibadah. Tapi gereja di mana seluruh umatnya haus dan lapar menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga melakukan ibadah bukan hanya ibadah biasa. Tapi ibadah yang dipenuhi dengan urapan Tuhan. Orang bisa ngerasakan saudara. Semakin Tuhan semakin dekat, gereja-gereja Tuhan akan dipenuhi dengan urapan Tuhan. Katakan amin. Dan itu satu wujud kemenangan. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar pelayanan. Saya merasakan bahwa Tuhan, lihat saudara, percaya saya nanti. Akan terjadi di mana gereja Tuhan akan dibawa masuk kepada tahtanya. Kalau zaman dahulu saudara, masuk dalam tahtanya Tuhan. Ketika nabi-nabi diurapi oleh Tuhan, itu delosor semua saudara. Tersungkur semua. Tidak tahan dengan bait Allah. Dan itu pasti akan terjadi di akhir zaman ini, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Tuhan mencari gereja yang penuh dengan urapan Tuhan. Yang bukan dilihat hanya ibadah, hanya gereja. Bukan, ini dekat saudara. Dan saya mau katakan saudara, tidak pernah Tuhan menghilangkan ibadah itu saudara. Dari zaman perjanjian lama sampai hari ini, bahkan nanti sampai kedatangan Tuhan, saya mau katakan ibadah tetap ada. Gereja tetap ada, tinggal pemahaman gereja gimana. Sebenarnya gereja itu kan persekutuan umat Tuhan dengan Tuhan. Persekutuan, maka kata persekutuan itu nggak bisa dihilangkan di gereja. Selama Roh Kudus masih ada di muka bumi, saya mau pastikan masih tetap ada yang namanya persekutuan umat Allah. Katakan amin. Dan saya senang ada banyak orang buat persekutuan saudara. Tepuk tangan dulu, itu karya Roh Kudus. Bedanya mereka bilang gini, Pak kami nggak bentuk gereja. Saya ini heran sama orang-orang yang bilang, Pak kami nggak bentuk gereja. Saya bilang, kamu ngerti gereja dah? Anda ngerti gereja? Arti gereja apa? Kami nggak bergereja Pak, kami nggak bentuk gereja. Kami bentuk persekutuan doa. Saya bilang di mana umat Tuhan berkumpul, di situ ada Tuhan, itu gereja. Bedanya kamu nggak dinaungi, cuman itu aja. Dan ini salah paham betul. Sehingga membuat arti kata gereja itu sudah dihilangkan sudah. Padahal yang di Alkitab nggak ada kata gereja saudara. Yang ada jemaat. My church itu artinya jemaatku. Dan akhir zaman akan semakin kuat. Sehingga saudara ayat 58 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Apa saudara? Berdirilah teguh. Berdiri teguh. Ini semakin dekat saudara. Kita harus mulai membangun spirit
Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan akan datang. Apa yang dilakukan? Kalau Tuhan datang, semua yang tertuju, yang terpikir saudara, itu sesungguhnya hal-hal yang rohani nanti. Hal yang jasmani sudah gak kepikir. Ketika Air Asia terjadi itu sebetulnya ada pengalaman dari seorang hamba Tuhan. Kunci G coba, kalau ingat saya lagunya. Ketika hamba Tuhan ini, saya waktu pertumbuhan saya menjadi seorang penyembah, pemuji, saya sangat kalau bahasa umumnya ngefan, saudara. Saya bertumbuh dari beliau seorang yang dipakai Tuhan. Dia seorang pemuji penyembah. Dan di situ pertama kali saya tahu beli kasetnya pertama kali. Waktu itu hambanya ini naik pesawat, dia meluncur ke Manado atau kemana. Tiba-tiba pesawat nukik, saudara. Ketika pesawat nukik, saudara, itu yang namanya oksigen, itu keluar semua, saudara. Keluar semua. Saudara pernah ngalami? Belum ya? Puji Tuhan, gak usah ngalami. Berarti belum sempat, saudara. Itu tekanannya kan turun. Saudara, disitulah dia bilang kesaksian, saudara. Apa yang aku ingat? Ketika itu dia sudah, karena dianggap sudah gak mungkin. Karena ini begini, saudara. Nuki pesawatnya dan oksigen keluar, semua diminta untuk ngisap itunya, namanya gas ya, oksigen. Kemudian dia mau ingat, aku ingat apa ya? Kondisi terakhir ya saudara, kritis. Apa yang kita ingat saudara? Dia bilang, aku ingat anak istri. Dia gak ingat mobilnya, dia gak ingat depositonya, dia gak ingat pabriknya, dia gak ingat apa-apa. Ibaratnya materi gak. Dia bilang, aku ingat anak istri waktu itu. Terlintas saudara. Karena sudah tahu dia kondisinya. Nah, di situ dia tahu saudara. Di saat kita terakhir, siapa yang kita ingat, orang yang kita kasih. Sudah tidak ada lagi tuh. Tapi lebih dari itu, Tuhan bicara. Ketika itulah kita harus ingat Yesus. Dan dia nyanyi, Kaulah segalanya. Dia nyanyi itu saudara. Di dalam hidupku. Wah, dia nyembah saudara. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ketika dia nyembah itu saudara, pesawat itu kembali saudara. Dan dia selamat sampai hari ini. Dia bilang itu kritis sekali. Dan di situ saudara, siapa yang saudara kasih? Dan Tuhan ingatkan, aku. Ketika kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita mengasihi istri kita, anak kita, orang-orang yang paling kita kasih. Maka dikatakan di ayat ini, berdirilah teguh saudara. Jangan goyah. Nah, giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang saya sebetulnya malam hari ini saya berbicara tentang memilih sesuatu yang berguna dalam segala hal. Kita harus tahu, ini semakin dekat saudara. Saya bersyukur, saudara, tidak semua orang dari jumlah segini banyaknya miliatan orang yang mengerti tentang hal ini. Bahkan orang Kristen pun belum sampai, saudara. Saya bersyukur kalau ada saudara orang-orang yang kuat dalam persekutuan dengan Tuhan, kuat giat dalam segala pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu kasih karunia saudara. Dan memang saudara dipilih oleh Tuhan.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu. Nah ini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Tapi pertanyaan saya, seberapa banyak orang Kristen yang tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, jerih kita tidak sia-sia? Seberapa banyak yang tahu? Saya bilang. Mungkin saudara nggak dapat uang, saya bilang. Mungkin saudara nggak dapat kekayaan. Tapi janjinya tetap janji, saudara. Saya mau tunjukkan. Hari semakin dekat, saudara harus tahu, saudara harus sadar bahwa yang kita yakini, yang kita lakukan, ini bukan sugesti. Ibadah bukan sugesti. Ibadah bukan perlengkapan anak Tuhan. Dan ini memang sungguh-sungguh terjadi. Mari kita buktikan apakah jerih payah kita tidak sia-sia. Mari kita cek, saudara. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Memilih sesuatu yang berguna dalam segala hal, saudara. Dan kita mesti tahu bahwa ternyata persekutuan dengan Tuhan ini, itu yang disebut ibadah. Dan ibadah itu sebuah latihan rohani. Ibadah dibagi menjadi berbagai macam, saudara. Alkitab mengajarkan kita harus punya ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ibadah mempersembahkan tubuh ini, pikiran ini, jiwa ini. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, tak bercacat dan berkenan di hadapan Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ibadah juga berarti doa kita, pribadi di hadapan Tuhan. Ibadah juga berarti hal-hal kerohanian. Selama persekutuan saudara dengan Tuhan, itu saudara sedang melakukan hal-hal kerohanian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan godliness, kehidupan roh. Yang mana dikatakan amin. Termasuk ibadah yang kita kerjakan setiap minggu. Dan saya pelajari, Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, mari saya ajak saudara buktikan malam hari ini. Apakah firman Tuhan ini benar atau tidak? Tapi saya sudah membuktikan, saya sudah mensurvei bahwa seperti Daud katakan, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Itu orang benar itu godly man, orang-orang yang hidup takut Tuhan. Orang yang punya peribadatan, orang yang punya hidup kerohanian, nggak pernah anak cucunya minta-minta dan akan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu fakta, saudara. Tapi masalahnya hari ini yakin nggak sepenuhnya kita akan hal ini? Saya khawatir semakin Tuhan datang, anak Tuhan semakin tambah pinter, dan dia katakan gak perlu ibadah Pak, gak perlu ke gereja, gak perlu persekutuan. Yang penting gua baik, yang penting aku percaya Tuhan, selesai. Hati-hati saudara. Saya pernah dikatakan seorang pendeta yang sesat, karena saya mengajarkan umat Tuhan tidak usah ke gereja. Loh, saya bilang bahwa hubungan dengan Tuhan sebetulnya keselamatan yang kita punya itu bukan karena kita ke gereja. Maksud saya begitu loh. Ke gereja itu bukan syarat keselamatan. Kalau nggak ke gereja selamat Pak. Kalau ditanya gitu gimana saudara? Kalau nggak ke gereja selamat nggak? Kamu percaya Yesus itu keselamatan. Tapi orang yang percaya Yesus, saya percaya orang itu membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan sesama, nggak mungkin nggak. Sudah mengerti ya maksud saya? Jadi Paulus katakan latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu apa sudah? Berguna dalam segala hal. Sehingga saudara harus memilih sesuatu yang berguna dalam segala hal ketika menjelang kedatangan Tuhan. Sebab apa yang kau kerjakan hari ini, saya mau katakan engkau akan tinggal. Katakan amin, kunci D coba. Saudara pasti akan tinggal. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 6. Coba 1 Timotius 6 ayat 6. Saya ketika mempersiapkan, saya kan ngomong, saya mau khotbah tentang kebiasaan yang harus kita lakukan. Kita harus punya, saya kasih judul itu sebetulnya membiasakan diri. Tapi ketika
siang saya pelayanan, saya mendapat ini. Harusnya, tapi direkam ya Pak, rekam ini. Saya bersyukur ada gereja-gereja yang militan, saudara. Tapi pertumbuhannya luar biasa. Itu gereja-gereja yang menghargai urapan dan hadirat Tuhan. Persekutuan Tuhan benar-benar dihargai. Bukan cuma segelintir orang, saudara. Ribuan orang datang, saudara. Nyedot gereja itu, saudara. Sedang gereja yang lain mungkin saya bilang, ya kami sudah diselamatkan, kami ya sudah enak gini aja lah. Yang penting hidup bahagia. Tuhan sudah kasih kita keselamatan. Kita kan anugerah. Gak perlu terlalu repot-repot lah. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7, perhatikan. Sebab kita, baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak membawa sesuatu apa dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara nggak bisa bawa apa-apa keluar. Yang saudara bawa apa? Relationship, persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ada lagu kan berkata gini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Terus ku tinggal semua saat ku. Amin. Apa yang sudah kerjakan hari ini sudah tinggal. Bukan berarti gak penting. Tuhan suruh bekerja. Tapi firman Tuhan berkata bahwa, kembali ke Timotius 4 ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Saya mau katakan malam hari ini, buktikan. Apakah ini firman Tuhan betul enggak? Kalau saudara bilang ibadah itu tidak bermanfaat, buktikan hari ini. Dan ternyata ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah dikatakan itu latihan rohani. Maka di atasnya dikatakan latihan badani. Bahasa yang lain ibadah dikatakan latihan rohani. Ada orang-orang yang peduli sambil dia bekerja, dia peduli ada bagian-bagian kerajaan Allah, kerohanian yang harus dilakukan oleh persekutuan anak-anak Tuhan. Yang walaupun iblis menghancurkan pengertian ini dan dibuat, pokoknya ini ada gereja, you datang ke gereja tiap minggu, selesai titik. Cuman itu saudara. Dan itu dibuat oleh iblis bagi gereja-gereja yang seperti saya dulu, yang penting gak saya datang ke gereja. Tapi saya gak punya persekutuan saudara. Saya gak ngerti maksud Tuhan. Sehingga kita nggak pernah terbukti sesuatu yang memang betul bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Saudara tahu nggak segala hal? Dalam segala hal. Coba kita renungkan ketika saudara melakukan perkara rohani, latihan rohani, saya katakan itu relationship dengan Tuhan secara pribadi, ibadah sejati saudara, hal kerohanian, pelayanan. Walaupun saudara punya pabrik, walaupun saudara punya pekerjaan apapun, tapi saudara adalah orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, Tuhan katakan bahwa jeripayamu tidak pernah sia-sia. Nah, sebagai anak Tuhan kita mesti wise, kita mesti ngerti, dan Tuhan katakan bahwa orang yang latihan rohani, dia dapat segala hal. Berguna bagi segala hal. Kalau latihan badani terbatas. Terbatas itu sedikit. Tapi ibadah itu banyak fungsinya. Bukan hanya masa kini. Kalau saudara ngomong segala hal, sebutkan aja segala hal. Keluarga, pernikahan, ekonomi, sekolah anak, semuanya sebutkan. Dan kalau ayat ini enggak benar, minggu protes sama Tuhan sama-sama. Tapi saya mau katakan saudara, firman Tuhan tidak pernah batal dan tidak pernah gagal. Firman itu punya kuasa dan tetap bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin.
Bukan masa ini saja, tapi masa akan datang. Masa datang kapan saudara? Kerajaan 1000 tahun. Langit baru dan bumi baru. Dan saya dan saudara tidak tahu secara pasti nanti kegiatan kita apa di kerajaan 1000 tahun. Tapi yang saya percaya, apa yang kita lakukan hari ini, itu berdampak untuk nanti di kerajaan 1000 tahun. Dan itu masih ada kehidupan seperti ini. Tapi iblis kurang ajar, saudara. Saudara dibikin pinter firman. Tapi saudara diselewatkan sedikit. Terus selanjutnya ayat 9, lihat saudara. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya loh. Mau terima saudara? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dalam bahasa yang lain dikatakan gini. Perkataan ini benar, patut diterima. Perkataan ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya, saudara. Maka saya mau katakan bahwa ketika Paulus tunjukkan bahwa ada latihan badani dan ada latihan rohani, berarti kita punya tubuh jasmani dan kita punya tubuh rohani. Tubuh jasmani perlu dilatih, saudara. Tapi tubuh jasmani, saudara latih apapun, dia berhenti pada pemakaman yang ada di Sukun itu, 1x2 meter. Cuman berhenti di sana. Meskipun saudara gede banget badannya, sepir kanan kiri kayak Adirai, berhenti di sana. Mau ganteng gimana, cantik gimana, mau Anda profesi apa, profesor, doktor apa, gelar semuanya saya mau katakan tidak ada gelar yang lebih tinggi dari almarhumah dan almarhum. Ya tuh, itu gelar paling tinggi, saudara. Semua saudara pasti dapat gelar. Kalau masuk kuburan, almarhum Fabianus Purnama, kan gitu. Itu gelar itu, kalah itu profesor, doktor, kalah. Tapi berhentinya di mana saudara? Di kuburan. Nah, ketika saudara melatih tubuh rohani saudara, ini bermanfaat untuk kekekalan. Jadi saya mau katakan bahwa malam hari ini Tuhan mau saudara bahwa saudara harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena apa Pak? Saya harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Satu. Kedua, mengandung janji dan punya fungsi yang banyak. Masa Pak? Lah kamu ngalami enggak? Lalu saya rajin ibadah Pak. Saya rajin persekutuan dengan Tuhan. Saya rajin pelayanan Pak. Kok amburadul hidup saya? Kamu yang enggak benar. Enggak mungkin. Sebab ini janji Tuhan. Semakin saudara persekutuan dengan Tuhan baik. Karena saya mau katakan ibadah itu dibagi. Doa pribadi saudara. Hidup kebenaran saudara. Hal kerohanian. Pelayanan. Termasuk kebaktian minggu. Kebaktian kemis. Makanya diberitahu disebut kebaktian. Itu bukan, tahu saudara, kebaktian. Kebaktian dari kata bakti. Berbakti. Saya berbakti kepada nusa dan bangsa. Saudara tahu arti berbakti? Bekerja untuk nusa dan bangsa tanpa pamrih. Karena saudara tahu, saudara cinta Indonesia. Makanya saya senang sekali. Ibu kok sore cantik ya, kebaktian ya Bu. Iya, saya mau kebaktian. Hari ini enggak dikatakan kebaktian saudara-saudara. Gitu, mau kemana? Gereja. Kebaktian. Jadi Anda kesini sedang berbakti. Maka saudara, gereja mula-mula saudara kalau tahu betapa dahsyatnya itu. Hampir tiap hari mereka berbakti. Hampir tiap hari mereka bersekutu. Jadi saya bayangkan pagi sampai sore kerja. Kemudian jam 7, kemudian mereka duduk sama-sama persekutuan. Tuhan, kok gitu ya Tuhan? Apakah hari ini relevan? Saudara, saya mau katakan, tetap relevan.
Cuman umatku yang gak mau ikut perkembangan roh. Karena umatku pinter-pinter sekarang. Terus gimana Tuhan? Aku masih menyediakan nabi-nabiku yang taat dan setia. Saudara, masih ada pergerakan-pergerakan di bawah arus. Saudara. Itu orang-orang yang menopang. Saudara. Mungkin tidak kelihatan mereka saudara. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa gereja ini dipakai untuk menopang kegerakan kerajaan Allah, kerohanian di Kota Malang, Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Ya. Berguna dalam segala hal. Pastikan hari ini saudara memilih sesuatu yang berguna dalam segala hal. Dan itu ibadah. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan, apa yang kau sampaikan, apa yang kau lakukan dalam hidup kami, itu bukan hanya sugesti Tuhan. Tapi itu keyakinan yang murni yang dibangun di atas dasar firman Allah. Dan kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap umatmu yang ada di gereja ini. Yang mereka lakukan persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka terpikirkan bagaimana jiwa-jiwa. Mereka ambil bagian. Tuhan, kami percaya Engkau sedang mempersiapkan sebuah umat di kerajaan 1000 tahun adalah umat-umat yang mengasihi Tuhan. Umat-umat yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya berguna dalam segala hal, bukan hanya waktu sekarang, tapi juga waktu yang akan datang. Bapa, teguhkan setiap umatmu. Saudara Tuhan, Engkau tahu bahwa saudara-saudara kami ini punya profesi yang berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan taruh roh-Mu kepada mereka. Sehingga ketika mereka bekerja, yang mereka pikirkan dalam pekerjaan mereka, bagaimana melalui pekerjaan mereka ini, kerajaan-Mu dimuliakan. Bagaimana mereka bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Masih berpikir tentang bagaimana supaya ada banyak jiwa-jiwa dan pelayanan dikerjakan. Tuhan, teguhkan malam hari ini. Teguhkan. Haleluya. 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 Mari saya undang bagi berdiri. Haleluya. Koramaya sekanala. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Koramaya sekanana. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, malam hari ini sebelum kita pulang. Mari saudara, bangun kembali persekutuan saudara dengan Tuhan. Bangun bersama-sama. Supaya saudara melihat bahwasannya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Saudara tahu bahwa ketika saudara ibadah, ketika saudara sedang melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan apapun, di dalam maupun di luar, saudara tahu bahwa saudara sedang dipersiapkan bagi kerajaan 1000 tahun. Saudara, orang-orang spesialnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Oh, amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan padamu Bapa. Kemana kan ku bawa? Angkat tangan saudara. Bapa, hamba menyerahkan tangan-tangan yang terangkat umatmu ini. Mendengar firman-Mu sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Bapa, kami percaya setiap umat-Mu ini Kau pakai Tuhan. Kau pakai satu persatu. Kau taruh hatimu Tuhan. Kau taruh beban-Mu Tuhan atas mereka. Itulah persekutuan mereka dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Ketika kami bersekutu bersama-sama, Tuhan Kau hadir di tengah kami. Engkau menyatakannya, minta apa saja dalam namaku, maka engkau akan mendapat. Hamba berdoa, biarlah ibadah mereka, persekutuan mereka, itu berdampak bagi hidup mereka. Bukan hanya untuk masa kini Tuhan, tapi juga untuk masa yang akan datang. Dan kami tahu semua itu. Hamba minta berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini. Memberkati ibadah minggu. Tuhan, Engkau urapi pelayan-pelayan-Mu semua. Kami percaya hari Minggu besok, karena kami sadar akan firman-Mu sampai mengerti tentang hal ini. Kami percaya ibadah Minggu adalah ibadah yang penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan usaha umat-Mu Tuhan berkati juga semuanya. Saat ini Bapak Ibu, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus yang tidak pernah pudar dalam hidup saudara. Bahkan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menuntun saudara setiap hari, setiap saat, untuk saudara membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam ibadah saudara, dalam doa pribadi saudara, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaan apapun yang saudara lakukan. Semua dilakukan atas nama Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.